Halo, selamat pagi anak-anak Bapak kelas 9. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita untuk hari ini. Dan mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan corona ini cepat berlalu dan bisa kita kembali ke sekolah seperti biasa. Nah, untuk pagi ini anak-anak Bapak kelas 9, kita akan masuk di prakarya yaitu bab 1. Adapun materi yang akan kita bahas di hari ini yaitu kerajinan bahan keras. Nah, apa aja anak-anak semuanya yang akan kita bahas hari ini? Yaitu ada bagian pertama pengertian kerajinan bahan keras, yang bagian keduanya macam-macam produk kerajinan bahan keras, dan yang ketiga fungsi produk bahan kerajinan keras. Ya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya Bapak berharap kalian ikuti penjelasan yang Bapak buat yang ada di PowerPoint. Ya, yang ada di PowerPoint yang akan Bapak jelaskan nanti, yaitu untuk materi 1 dan 2. Bapak berharap anak-anak kelas 9 dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai materi kita di bab 1. Ya, kita akan membahas pengertian kerajinan bahan keras, macam-macam produk kerajinan bahan keras, dan C, fungsi produk kerajinan bahan keras. Ya, kita mulai yang A, pengertian kerajinan bahan keras. Ya. Bahan keras adalah bahan-bahan yang bersifat keras, ya. Nah, bahan-bahan ini, ya, sumber-sumbernya ada dua jenis. Yang pertama, bahan keras alami, ya. Artinya bahan ini secara fisiknya keras dan disediakan oleh alam, misalnya kayu, bambu, batu, dan rotan, ya. Yang kedua, bahan keras buatan. Itu biasanya dihasilkan dari produk-produk olahan manusia, misalnya logam, fiberglass, dan kaca. Ya, itu dia jenis-jenis dari bahan keras. Jadi yang pertama tadi ada yang namanya yang alami, yang kedua ada yang namanya buatan. Ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, B, macam-macam produk kerajinan bahan keras. Ya. Nah, kerajinan bahan keras di sini, ya, macam-macamnya ada yang namanya A, kerajinan logam. Ya. Nah, barang-barang logam itu kan kita tahu, ada besi, perunggu, emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Nah, barang-barang ini bisa diolah misalnya menjadi miniatur pesawat terbang, kap lampu, gelas, piala, dan seterusnya. Ya. Yang B ada namanya kerajinan kayu. Ya. Kerajinan ini biasanya menggunakan bahan-bahan kayu, misalnya jati, mahoni. Biasanya ini dibuat menjadi ukir-ukiran. Ya, yang C, kerajinan bambu. Nah, kerajinan ini biasanya menghasilkan barang-barang seperti bingkai foto, keranjang misalnya, ya. Kemudian tempat-tempat vas bunga. Yang D, kerajinan rotan. Nah, kerajinan rotan ini juga banyak menggunakan, ya, rotan yang secara umum kita lihat hasil-hasilnya misalnya meja, kursi, lemari, keranjang, serta beberapa bingkai foto. Yang E, kerajinan batu. Ya, kerajinan batu biasanya menggunakan batu yang keras. Beberapa produk dari kerajinan batu misalnya relief-relief candi misalnya, atau misalnya patung-patung binatang, itu biasanya menggunakan yang namanya batu, ya. Nah, yang C kita akan membahas yaitu fungsi produk kerajinan bahan keras. Nah, fungsinya diantaranya ada beberapa, yaitu yang pertama benda hias, ya. Umumnya kerajinan-kerajinannya misalnya menghasilkan benda hias, contohnya ukir-ukiran, ya. Kemudian benda pakai, ya, benda pakai misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya keranjang, itu juga kerajinan fungsi pakai, ya. Itu dia. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini, yaitu prakarya yang Bapak jelaskan tadi lewat PowerPoint-nya, yaitu pengertian kerajinan bahan keras dan macam-macam produk bahan keras. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini Bapak belum ada penugasan, cuman Bapak berharap semua anak-anak Bapak kelas 9 agar membuat catatan-catatan penting apa aja yang sudah kita pelajari hari ini. Dan Bapak berharap kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.